Hari ini kita mau bahas apa nih Umi nih? Saya punya topik, tapi kalau Umi punya topik lain boleh. Apa? Coba kalau Doni Kalau apa? dari Doni ini, Kristen itu agamanya Yesus atau agamanya Paulus Umi? Ya oke, itu aja. Itu aja? Belum ya? Ya teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Salam sehat dan bahagia selalu. Teman-teman sekalian, judul dari konten Donditan ini adalah Lebih hebat mana Yesus atau Paulus? Akan tetapi setelah saya menyimak videonya, lebih banyak bercerita tentang Kristen itu agama Paulus atau agama Yesus. Namun tidak mengapa, saya akan mulai dari judul konten ini saja. Lebih hebat mana Yesus atau Paulus? Pertanyaan lebih hebat mana Yesus atau Paulus? Tentu saja jawabannya adalah lebih hebat Yesus. Karena Yesus adalah Raja Dunia yang telah mati menebus dosa manusia. Dan Paulus adalah murid Yesus. Saya kira ini adalah pertanyaan anak sekolah minggu ya, Donditan. Kalau Anda, Donditan, memberi perbandingan jubah Yesus dan sapu tangan, itu karena Anda suka baca ayat lompat-lompat, karena itulah Anda selalu salah paham salah pemahaman. Yesus itu adalah Tuhan, yang memberi pertobatan dan kuasa kepada Paulus untuk bermukjizat, Kisah Para Rasul 9. Jadi mana yang lebih hebat yang memberi kuasa atau orang yang menerima kuasa? Dondi, pantas kau jadi mualaf. Pertanyaan seperti itu saja Anda tidak mampu menjawab. Kristen itu sebenarnya agama Yesus atau Paulus. Nah, menurut pandangan Umi bagaimana? Iya. Nah, Ya jelas lah ya, secara sepintas saja ya kita akan tahu bahwa sebenarnya walaupun Paulus dan Yesus itu hidup di dalam zaman yang sama, hanya perbedaan selisih waktu kurang lebih 2 tahun. 2 atau 4 tahun ya Umi ya? 2 atau 4 tahun, begitu ya. Yesus lebih muda, begitu ya. Tapi mereka berdua ini tidak pernah bersatu. Selalu kalau yang boleh dibilang kalau yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Nah, kemudian mereka ini Paulus ini mengumpulkan murid-murid Yesus dan berikut dirinya di dalam rumah yang sama selama kurang lebih itu 1 tahun. Dan setelah 1 tahun kemudian mereka menamakan diri bahwa mereka inilah Kristen. Jadi pertama kali disebut Kristen itu adalah peristiwa Antioquia. Menuju ke topik utama nih Umi ini. Jadi Kristen itu sebenarnya agamanya Yesus atau agamanya Paulus gitu. Menurut Umi gimana? Ya sekarang kalau kita melihat masa dakwah, kalau gereja mengatakan dakwahnya Yesus itu 3 tahun. Coba pasal 1 ayat 1. Filipi? Oh ya, Filipi 1 ayat 1. Dari Paulus dan Timotius. Nah ini, berarti ini kan ajarannya Paulus. Iya. Memang Filipi kan surat Paulus. Ketika Paulus dan Barnabas dan murid-muridnya 1 tahun di Antioquia, baru mereka disebut Kristen. Berarti kalau begini, pertanyaan Dondi gini, kalau begitu apakah Yesus pernah mengajarkan agama Kristen? Enggak pernah. Berarti kan enggak pernah? Enggak pernah. Nah, berarti kalau gitu Kristen ini ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Ya Paulus. Nah. Umi jawabnya, ya Paulus. Teman-teman sekalian, pertanyaan Kristen itu agama Paulus atau agama Yesus yang diajukan Donditan kepada Umi Iren Handono? Jujur, saya menunggu cukup lama untuk mendapat jawaban dari Umi Iren Handono, karena dalam video ini, Umi terlalu berputar-putar untuk menjawab pertanyaan Donditan ini. Sampai-sampai Donditan harus bertanya kembali untuk memastikan pertanyaan ini. Baru pada menit ke-25, Umi baru menjawab, itu pun belum memberikan jawaban pasti. Saya kira pada menit 45 pertanyaan Donditan baru dijawab. Itu pun Donditan sedikit mengarahkan ke arah jawaban,
barulah Umi menjawab dengan tegas bahwa Kristen adalah agama Paulus. Aduh Umi, hampir habis minuman Donditan Umi? Tolong dijawab ya Umi, karena terlalu berputar-putar Dondi harus meluruskan beberapa pernyataan Umi yang salah. Teman-teman, video itu nanti akan saya tampilkan pas sesi yang terakhir biar seru. Nah, kami akan menjawab pertanyaan. Kristen itu agama Paulus atau agama Yesus? Jawabannya, Yesus tidak pernah menciptakan agama. Yesus mengajarkan ajaran keselamatan. Tidak ada yang datang kepada Bapa tanpa melalui Aku, Yesus. Dan Paulus adalah Rasul Yesus yang menyebarkan ajaran Yesus itu. Kristen adalah sebutan untuk pengikut Kristus. Kapan agama Kristen mulai terbentuk? Pada abad pertama Masehi, tak lama setelah kebangkitan Yesus Kristus, yang diperkirakan terjadi sekitar tahun 30 atau 33 Masehi. Berikut tahap awal terbentuknya agama Kristen. 1. Kebangkitan dan kenaikan Yesus. Setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kemudian naik ke surga. Peristiwa ini menjadi dasar iman Kristen, yang percaya pada kebangkitan Kristus. 2. Hari Pentakosta. Pada sekitar tahun 30 atau 33 Masehi, Roh Kudus turun ke atas para murid pada hari Pentakosta, sesuai dengan Kisah Para Rasul 2. Ini dianggap sebagai hari kelahiran gereja Kristen, ketika para murid mulai memberitakan Injil secara luas. 3. Pengakuan resmi oleh Kekaisaran Romawi. Pada tahun 313 Masehi, Kaisar Konstantinus Agung mengeluarkan Edik Milano, yang melegalkan kekristenan, dan pada akhir abad keempat, agama Kristen menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi. Pembentukan agama Kristen adalah proses bertahap yang dipengaruhi oleh ajaran Yesus, karya para rasul, dan perkembangan teologi di antara komunitas-komunitas Kristen mula-mula. Jadi yang menciptakan yang menyebarkan agama Kristen adalah para rasul termasuk Rasul Paulus. Jadi apakah Kristen itu agama Paulus? Jawabannya tidak. Kristen adalah agama yang berpusat pada ajaran dan kehidupan Yesus Kristus, yang diyakini oleh umat Kristen sebagai anak Allah dan juru selamat dunia. Agama ini berkembang dari ajaran Yesus yang disampaikan pada murid-muridnya dan kemudian diteruskan oleh para rasul. Jadi mereka berguru pada Paulus selama setahun ya, terus kemudian tanya jawab ini sebenarnya apa ini kaderisasi? Iya, apa ya? Jadi kayak ini apa? Sekolah khusus gitu ya Umi ya? Sekolah khusus begitu ya. Sekolah khusus ajaran baru gitu ya. Iya, ajaran baru. Bukan tahun baru gitu. Bukan tahun baru, ajaran baru. Ajaran baru, ya. Pola hidup yang baru gitu. Iya. Dan itu di Antioquia. Iya, pertama kali mereka disebut sebagai Kristen. Tahun berapa itu? Ya itu antara 40 sampai 60 Masehi. Masehi, iya. Berarti di mana Yesus? Sudah tidak ada. Ya. Sudah tidak ada lagi di situ. Iya. Dan itu berarti Paulus belum menulis surat-suratnya Umi ya? Belum. Ya. Paulus memang nggak cakap tulis menulis. Paulus memang nggak cakap tulis menulis. Waduh, apa Umi? Wah, ini yang saya bilang wajar saja, jika Anda menjadi mualaf. Ternyata Anda tidak mengenal dengan benar siapa Paulus itu. Paulus orang yang begitu paham hukum Taurat dibilang tidak mengerti hukum Taurat. Paulus yang begitu terpelajar, begitu paham tentang Yesus dibilang tidak paham tentang Yesus. Ini parah. Ini parah. Ya. 2 Petrus 3 ayat 15 sampai dengan 16. Ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ayat 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya ada hal-hal yang sukar dipahami, yang oleh orang-orang yang tidak memahaminya dan orang-orang yang tidak teguh imannya, diputarbalikkan menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka perbuat dengan tulisan-tulisan yang lain. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Rasul Petrus mengakui tulisan-tulisan Paulus sebagai bagian penting dari ajaran Kristen, meskipun ada hal-hal yang sulit dipahami dalam surat-surat Paulus. Petrus juga mengingatkan bahwa beberapa orang yang tidak stabil dalam iman bisa memutarbalikkan pengajaran tersebut dengan cara yang merugikan mereka sendiri. Banyak ajaran sesat itu lahir karena salah memahami kitab Paulus. Nah, mengapa tulisan Paulus sukar dipahami? Yang pertama boleh dilihat dari diri Paulus itu sendiri. Paulus adalah orang yang terpelajar. Sedangkan rasul lain, pendidikannya tidak terlalu bagus seperti Petrus yang hanya nelayan, Yohanes yang hanya nelayan.
Paulus adalah orang akademik. Dia belajar filsafat dan Taurat dengan baik. Dia sangat terpelajar. Berikut adalah kutipan dari Kisah Para Rasul 22 ayat 3. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bagi Allah, sama seperti kamu semua pada hari ini. Paulus sebagai murid Gamaliel. Sebelum pertobatannya menjadi pengikut Yesus, Paulus, yang saat itu masih dikenal sebagai Saulus, adalah seorang pemuda Yahudi yang sangat bersemangat dalam memelihara tradisi Yahudi. Dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 3, Paulus menyatakan bahwa dia dibesarkan di Yerusalem dan dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Ini menunjukkan bahwa Paulus mendapatkan pendidikan formal di bawah bimbingan Gamaliel, salah satu rabi paling terkemuka pada zamannya. Melalui Gamaliel, Paulus mendapat pemahaman mendalam tentang hukum Taurat dan tradisi Yahudi. Pengaruh pendidikan Gamaliel pada Paulus. Gamaliel dikenal sebagai pemimpin dari sekolah Hillel, yang bersifat lebih moderat dan terbuka. Sebelum bertobat, Paulus dikenal sangat keras dalam mempertahankan keyakinan Yahudinya dan bahkan mengejar orang-orang Kristen untuk ditangkap dan dihukum. Kisah Para Rasul 8 ayat 1-3. Pendidikan dari Gamaliel mungkin membantu membentuk kapasitas intelektual Paulus, serta pemahamannya yang luas tentang hukum Yahudi dan filsafat Yahudi, yang kemudian digunakan oleh Paulus dalam mengajarkan Injil setelah pertobatannya. Jadi untuk Umi dan Dondi Tan bertobat saja, karena Tuhan dengan sengaja memilih Paulus sebagai muridnya. Tuhan dengan sengaja memakai orang yang paham betul apa itu filsafat, hukum Taurat serta tradisi orang Yahudi. Jangan menyangka Paulus berusaha meniadakan hukum Taurat, ya. Paulus sangat paham tentang hal itu. Kisah Para Rasul 9 ayat 15-16 berbunyi. Ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ayat 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya, betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Paulus juga disunat 8 hari, Umi. Siapa yang bilang? Ada keterangannya nih. Nah, Paulus juga disunat 8 hari, Umi. siapa yang bilang? Ada keterangannya nih. Nah, Ya kan? jadi ibunya darah Yahudi tapi bapaknya Romawi. Bukan, bapaknya dari Yahudi, dari suku Benyamin, ibunya dari Tarsus. Oh, ibunya dari Tarsus. Tarsus Yunani. Nah, Filipi 3 ayat 5 nih. ya ini kan Yesus. Bukan, Paulus. Ini Paulus nih, ini. Filipi 3 ayat 5 nih. Ya, ini kan Yesus. Bukan, Paulus. Ini Paulus nih, ini. Saksinya loh, saksinya Ini yang Paulus. Damaskus. Yang Paulus, Umi. Bukan di 4 Gospel. Di Kisah Para Rasul, Umi. Ya, itu adanya di situ. Ya. Bahwa ya ini antara lain akibat daripada terlalu banyaknya Tuhan. Tuhannya terlalu banyak. Tuhan atau dewa, Umi? Ya maksudnya dewa. Tuhan sama dewa bahasa Inggrisnya sama God ya, Umi ya? Ya gitu. Coba beda G besar, G kecil ya? Ya. Kasihan Donditan ini, saya kira kesalahan-kesalahan ini hanya dikarenakan faktor umur saja. Kami memaklumi lansia terkadang lupa, sudah mulai pikun, atau memang tidak tahu, itu hanya Umi yang tahu saja. Ya. Tapi kan di luar atau terlepas dari orang Farisi atau ahli Taurat itu munafik atau tidak, yang diperintahkan Yesus kepada bangsa Israel adalah untuk mengikuti ajaran ahli Taurat dan orang Farisi, artinya mengikuti hukum Taurat. Mengikuti hukum Taurat. Tetapi di Efesus 2 ayat 15, Paulus mengatakan bahwa dengan matinya Yesus di atas kayu salib, hukum Taurat itu sudah dibatalkan. Betul kan, Umi? Ya. Berarti kalau begitu kan gimana ya? Berarti kan ada yang baru ya berarti ya? Apakah ajaran Paulus dan Yesus berbeda? Nah, teman-teman berbicara tentang Rasul Paulus. Sebenarnya Alkitab menyajikan pesan yang menyatu antara Yesus dan Paulus dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 4 dan 5, Paulus menjadi buta dan ditangkap Yesus sebagai alat penginjilan. Lantas apa alasannya kita berkata ajaran Yesus dan Paulus berbeda? Paulus menghapus hukum Taurat? Apa benar Paulus menghapus hukum Taurat? Ini perlunya konteks apa tentang ayat yang kita baca. Contoh Galatia 5 ayat 2 sampai dengan 4. Ayat 2. Dengarlah, aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu,
Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ayat 3. Dan sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Ayat 4. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Nah, ayat ini terkesan Paulus membatalkan hukum sunat, namun ketika kita melihat konteksnya, pada waktu itu jemaat Galatia sedang diperhadapkan dengan pengajar sesat yang mengajarkan bahwa seseorang harus mengikuti hukum Musa. Hukum Musa yang dimaksud di sini bukan 10 hukum Taurat, namun hukum turunan dari hukum Taurat yang ditafsirkan untuk kepentingan mereka. Sampai di sini menurut Paulus menjadi sia-sia pengorbanan Yesus jika tetap mengikuti semua hukum turunan dari hukum Taurat itu, yang begitu banyak, dan selalu dipakai untuk pembenaran oleh ahli-ahli Taurat demi kepentingan mereka. Dalam bagian ini, Paulus menegaskan bahwa mengikuti hukum Taurat, khususnya praktik sunat, bukanlah jalan menuju pembenaran di hadapan Allah. Dia memperingatkan bahwa jika seseorang memilih untuk bergantung pada hukum Taurat, maka dia terikat untuk menaati seluruh hukum Taurat. Nah, setelah menjelaskan ini, saya tahu teman-teman tidak puas dengan penjelasan ini. Pasti akan ada pertanyaan. Matius 5 ayat 17. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, untuk menjawab ini kita perlu membaca Matius 19 ayat 3 sampai dengan 4. Ayat 3. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Ayat 4. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Mengapa mereka menggunakan ayat ini? Karena mereka memakai dalih aturan Musa tentang perceraian. Kita tahu bersama bahwa, ini terjadi karena ketegaran hati sehingga Musa mengeluarkan surat cerai. Sejatinya Tuhan tidak mengizinkan. Namun karena ketegaran hati manusia, sehingga dengan terpaksa Musa mengeluarkan surat cerai. Maka dari itu Yesus berkata Matius 19 ayat 5 sampai dengan 6. Ayat 5. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Jadi apa yang diucapkan Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 2 sampai dengan 4. Sejalan dengan apa yang diucapkan Yesus dalam Matius 19 ayat 3 sampai dengan 4. Ingat pertanyaan-pertanyaan itu bersifat untuk menguji Yesus, ini dilakukan oleh ahli Farisi yang begitu paham hukum Taurat untuk kepentingan mereka sendiri. Apakah hukum ini akan berlaku sampai akhir zaman? Mari kita lihat. Hukum sipil merupakan bagian dari hukum Taurat. Ada seorang wanita yang ketahuan berzina, mereka menangkap dan membawanya kepada Yesus, dan Yesus berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Dan pada ayat ke-11, aku pun tidak menghukum engkau. Apakah Yesus melanggar hukum Taurat? Tentu tidak, karena hukum sipil itu adalah undang-undang bangsa Israel, dan pada waktu itu, begitu bangsa Israel ditaklukkan bangsa Romawi, maka yang dipakai adalah undang-undang bangsa Romawi. Yang dilakukan Yesus adalah menaati aturan pada waktu itu. Karena yang berkuasa pada waktu itu adalah bangsa Romawi. Karena dalam ayat yang lain berkata bahwa pemerintah adalah wakil Allah dan Yesus patuh pada pemerintah yang berkuasa pada waktu itu. Jadi semua keputusan harus berdasarkan hukum Romawi, termasuk nabi-nabi palsu yang harus dihukum mati. Berarti hukum sipil tidak berlaku sampai akhir zaman. Begitupun kedua hukum lainnya. Ada lagi yang mengatakan, Paulus kan nggak pernah ketemu dengan Yesus. Dan Nabi Muhammad juga nggak pernah ketemu dengan Tuhan Yesus. Kok Anda percaya? Loh, ini bukan soal kita menistakan, enggak loh. Ukuran yang kamu sampaikan kepada orang lain, terapkan untuk dirimu sendiri. Kan gitu kan? Banyak orang yang standar ganda. Artinya kalau Alkitab dikritisi, kenapa kitabnya orang nggak boleh dikritisi? Paulus ketemu dengan Petrus. Dia ketemu dengan Yakobus. Dia ketemu dengan murid-muridnya Yesus, saksi mata masih hidup. Sekarang ini minta maaf saya ngomong begini. Nabi Muhammad kan juga tidak pernah bertemu dengan Yesus, bahkan jaraknya lebih daripada 500 tahun. Ya artinya apa? Secara historis, ini malah tidak memenuhi syarat kan? Tapi kalau bahwa saudara muslim mengatakan ini wahyu, ya kita menghormati. Tapi kalau orang lain mengatakan ini ilham Roh Kudus,
ya jangan kamu serang. Ini kan soal kaidah-kaidah di dalam berdialog itu harus jujur gitu loh. Demikian jawaban kali ini. Sampai berjumpa di video yang lain dengan topik dan pembahasan yang berbeda, dan tentunya masih di channel yang sama. God bless you.